Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man intahaja bimanhajihi wa saru ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bisa berkumpul untuk pertama kalinya bersama saya pada pagi hari ini. Insya Allah sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Wildani Milul Ajri. Kebetulan saya adalah tinggal juga di Limus Pratama Regensi bersama Ustadz Anwar, bersama di Rumah Quran bersama Ustadz Dadi yang tadi juga mengajar. Dan saya pada pagi hari ini diamanai untuk menggantikan beliau Ustadz Anwar karena beliau mungkin ada agenda yang lain. Dan saya berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Baik, langsung saja bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelum kita mulai, saya ingin bersama-sama kita membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, surat Ibrahim dari ayat ke-12. Yang membawa Al-Quran bisa dibuka Qurannya, kita baca bersama-sama. Surat Ibrahim masuk di juz 12, surat ke-14. Juz 13 ayat ke-12. Sudah ketemu? Surat Ibrahim ayat ke-12. Tapi saya baca dulu, kemudian diulangi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana an la natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم
Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya ingin membahas ayat pertama dari yang tadi kita baca. Tetapi sebelumnya di sana ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin Al-Jamuh. Adalah seorang sahabat ini, Amr bin Al-Jamuh, sebelumnya beliau adalah orang yang membuat patung dan menyembahnya sendiri. Beliau membuat patung kemudian menyembahnya sendiri, dan bukan hanya dalam menyembahnya patung itu bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tetapi sangat lama. Bukan hanya 40 tahun, tetapi lebih. Selama 60 tahun di dalam hidupnya, dia adalah orang yang membuat patung kemudian menyembahnya sendiri. Dan orang dalam keadaan yang setua ini biasanya susah baginya untuk menerima nasihat, susah baginya untuk menggunakan akalnya dengan sehat lagi, karena kehidupannya dan cara berpikirnya yang sudah sangat terbentuk dari awal. Tetapi ternyata dalam kesesatan yang dia miliki saat itu, Allah berkehendak lain. Tetapi Allah memberinya hidayah. Kemudian sosok yang awalnya tidak pernah menggunakan akalnya untuk kebaikan, tidak pernah berpikir untuk mencari hal yang baik bagi dia, yang dia pikirkan hanyalah apa yang dia makan hari ini, apa kehidupannya dengan Tuhannya yaitu berhalanya, tidak menggunakan akalnya, itu berubah drastis. Dari yang tidak ada keimanan sama sekali kemudian penuh menjadi seseorang yang penuh dengan keimanan, dan apa yang dia tampakkan dalam keimanan itu. Ketika menjelang perang Uhud, beliau yang sudah tua renta, usianya 60 tahun lebih saat itu. 60 tahun lebih. Dengan keadaan badannya yang sudah melemah, bahasanya sudah cacat, penuh dengan kekurangan. Ternyata beliau masih menginginkan ikut berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Tentu saja anak-anaknya yang mengetahui hal tersebut berusaha menghalanginya. Dengan dalih apa? Al-Quran sendiri memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraj. Orang yang sakit tidak ada beban di atas mereka untuk mengikuti jihad fisabilillah. Dan begitu juga orang yang lemah, orang yang cacat juga tidak diwajibkan atas mereka untuk mengikuti jihad fisabilillah. Tapi seorang Amr bin Al-Jamuh ini, dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya anak-anaknya melarang dia untuk ikut berjihad di jalan Allah. Sedangkan beliau menginginkan mendapatkan asy-syahadah, mendapatkan kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, doakanlah untuk Amr bin Al-Jamuh ini agar mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu syahadah, yaitu kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam doanya, seorang Amr bin Al-Jamuh ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku dari medan perang ini dalam keadaan khaiban, dalam keadaan kecewa. Maksudnya apa kecewa? Dia tidak ingin kembali dalam peperangan Uhud dalam keadaan selamat. Dia ingin kembali dengan meraih syahadah fi sabilillah. Artinya ukuran selamatnya ini bukan ukuran selamatnya adalah ketika dia kemudian akan meraih syahadah fi sabilillah. Itu yang dia inginkan betul-betul. Justru dia tidak ingin kembali dalam keadaan sehat. Walaupun umat Islam bisa jadi saat itu pikirannya bisa jadi mengalami kemenangan atau kekalahan, yang penting dia ingin mati syahid. Nah, itu adalah gambaran seorang Amr bin Al-Jamuh, seorang yang sudah mengalami menjalani hidupnya 60 tahun lebih dalam kesesatan. Yang kalau sekarang kita melihat banyak orang tua, ketika kita memberikan mereka masukan itu lebih susah.
Ya. Tapi ini seorang Amr bin Al-Jamuh berubah total. Nah, apa kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yang dilakukan oleh seorang Amr bin Al-Jamuh adalah sebuah bukti kesyukuran dan bukti akan keimanan yang dia miliki. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan keimanan memiliki yang dinamakan dengan konsekuensi. Ketika seorang mengikrarkan kami beriman, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Sebagaimana tertera dalam ayat kedua dalam surat Al-Ankabut. Orang ketika sudah mengatakan berikrar kami beriman, tentu saja Allah tidak akan membiarkan, oh ya udah silakan kamu sudah beriman, silakan berbuat sesukamu dengan keimananmu. Tentu saja tidak. Orang kalau sudah beriman, maka Allah akan memberikannya cobaan-cobaan. Allah akan memberikannya kehidupan, baik itu kehidupan dunia, ya cobaan dunia maupun berupa kesengsaraan. Yang kemudian akan dilihat apakah betul orang itu sudah beriman atau tidak. Dan seorang Amr bin Al-Jamuh sudah membuktikannya. Dan salah satu yang dinamakan dengan tuntutan-tuntutan keimanan dalam keimanan kita adalah dalam bab tawakal. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Dan kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana, sedangkan Allah sendiri sudah memberikan hidayah pada jalan-jalan kita. Allah sudah memberikan kita hidayah, kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, berbicara tentang mana tawakal ini sendiri, insya Allah kita semuanya secara garis besar kita sudah mengetahui apa itu tawakal. Apa? Pak? Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita pahami. Tetapi di sini kita ingin betul-betul memahami sebenarnya tawakal itu seperti apa, dan yang kedua kita ingin betul-betul menjalankan makna tawakal ini tidak dengan lisan kita saja, tetapi betul-betul bertawakal sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Nah, Imam Ibnu Rajab berkata bahwasannya yang dinamakan dengan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar fi umurid dunya wal akhirah. Bersandarnya hati seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bersandarnya hati seorang mukmin kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam menggapai kemaslahatan atau kebaikan, dan juga dalam menolak atau dalam menghindari keburukan dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan makna tawakal ini ternyata dalam kehidupan kaum muslimin masih banyak yang salah. Kita bertawakal kepada Allah, tetapi ternyata dalam aplikasinya itu hanyalah sebuah ucapan dengan lisan kita tanpa didasari oleh hati. Atau terkadang kita merasa bertawakal tapi ternyata dalam prakteknya tidak. Hati ini pasrah kepada Allah semuanya, total pasrah kepada Allah. Nah, di sini ada dua versi atau dua keadaan orang-orang yang salah dalam memaknai tawakal. Yang pertama adalah orang-orang yang berkata tawakal tetapi tidak berusaha sama sekali. Ya, sebagaimana ada sebuah kisah seorang Arab Badui yang dimana dia membawa tunggangannya, kemudian ketika ditanya, ikatlah, ketika ditanya kenapa tidak diikat, katanya dia bertawakal kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, ikilha wa tawakkal, ikat dulu baru tawakal. Nah, artinya gambaran yang salah yang pertama dalam makna tawakal ini adalah ketika seseorang ini mengatakan bertawakal kepada Allah kemudian betul-betul tidak berusaha sama sekali. Dan ini adalah kesalahan yang pertama. Dan kesalahan yang kedua adalah orang-orang yang mengatakan tawakal dalam lisannya, tetapi ternyata dalam tindakannya ini seakan-akan tidak mempercayai makna tawakal itu sendiri. Dan ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu masalah dunia maupun masalah akhirat, terutama masalah dunia. Contohnya apa? Sebuah ungkapan yang sangat beredar pada masyarakat ketika seorang orang tua mengatakan kepada anaknya harus kuliah. Alasannya apa?
Karena sekarang kalau mau dapat uang harus kuliah, kalau mau dapat kerja harus kuliah. Dan ini banyak pada masyarakat kita. Ini adalah makna tawakal yang salah. Tapi kalau diakui tawakal, oh iya ini tawakal, kita usahanya seperti ini. Salah atau benar? Tentu saja salah. Kenapa? Seakan-akan dengan mengatakan dapat kerja itu kalau kuliah, berarti mengatakan seakan-akan orang yang gak kuliah berarti gak mungkin dapat kerja. Sementara orang-orang sekarang yang dapat uang, dapat kerja, semuanya adalah orang-orang, banyaknya ternyata mereka banyak juga yang gak kuliah. Salah satunya juga yang dialami oleh saudara saya di Malang. Dia dulu kuliah jurusan bahasa Jerman berapa tahun, ternyata ketika di tengah-tengah kuliahnya itu menikah, kemudian tidak menyelesaikan kuliahnya, kemudian berusaha memulai bisnis, dari bisnis kerupuk kemudian beralih ke bisnis keripik, pada akhirnya keripik yang pedas. Nah, setelah itu sedikit demi sedikit naik perusahaannya. Kemudian karena membutuhkan pekerja, akhirnya membuka lowongan. Dan ternyata ketika dibuka lowongan pekerjaan, ada 100 permintaan, ya, orang yang mendaftar sebagai pekerja. Yang bekerja atau yang mendaftar rata-rata ada orang kuliahan. Otomatis orang yang tidak kuliah menjadi bos dari orang-orang yang kuliah. Jadi siapa yang sebenarnya lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ketika bertawakal ini artinya berarti kita harus kuliah biar dapat kerjaan? Ternyata banyak juga orang nggak dapat kuliah, nggak pernah kuliah, tapi mereka bisa lebih sukses. Nah, ini adalah sebuah kesalahan pertama, atau kesalahan dalam konteks yang kedua, jenis kedua dalam kesalahan kita memaknai mana tawakal itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah juga dari seorang sahabat, Umar bin Al-Khattab bersama seorang Khalid bin Al-Walid. Ketika pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan umat Islam untuk ada invasi atau ada perluasan wilayah Islam, ada yang ke Irak dan ada yang ke Syam. Yang ke Irak dikomandai oleh seorang Khalid bin Al-Walid, dan di sana mengalami kemenangan. Artinya umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang. Tetapi berbanding terbalik dengan keadaan kaum muslimin di Syam yang di sana dikuasai oleh orang-orang Romawi, kaum muslimin tidak kunjung menang. Artinya tersendat di sana jalannya. Di atas hal itu akhirnya seorang Abu Bakar As-Siddiq memindahkan posisi Khalid bin Al-Walid menuju ke Syam untuk membantu kaum muslimin di sana. Dan di sana sebelum peperangan Yarmuk yang sangat besar, ada peperangan kecil dan di sana selalu dimenangkan. Ketika dikomandai oleh Khalid bin Al-Walid, peperangan selalu dimenangkan. Dan begitu juga ketika peperangan Yarmuk, di mana di sana kaum muslimin berjumlah sekitar 40.000 kurang, dan orang-orang Romawi berjumlah 200.000 lebih, bahkan dalam riwayat yang lain, kaum muslimin bisa mengalami kemenangan. Nah, karena kemenangan demi kemenangan yang dilalui oleh seorang Khalid bin Al-Walid ini, mulai timbul penyakit di hati kaum muslimin. Penyakit apa? Ternyata kaum muslimin ketika melihat Khalid bin Al-Walid ini ketika mengomandoi sebuah pasukan tidak pernah kalah, akhirnya banyak di antara mereka, mulai dari kaum muslimin, ya, penyakit ini timbul, menganggap bahasanya di mana ada Khalid bin Al-Walid pasti di sana akan ada kemenangan. Melihat gejala ini, maka Umar ibn Al-Khattab yang dia kemudian menggantikan posisi Abu Bakar sebagai seorang khalifah, melihat gejala ini akhirnya beliau mencopot Khalid bin Al-Walid sebagai komando. Alasannya apa? Yang diucapkan oleh Umar bin Al-Khattab bahwasanya beliau mencabut Khalid bukan karena kebencian, tapi beliau takut ketika kaum muslimin terfitnah, kemudian mereka bertawakal kepada seorang Khalid bin Al-Walid. Dengan mengatakan, kalau ada ini pasti menang. Seakan-akan
menghilangkan posisi Allah di dalam hati mereka. Hanya karena satu permasalahan saja yang juga belum terjadi menyeluruh, seorang Umar langsung mencopotnya. Nah, makanya ini harus menjadi sebuah perhatian bagi diri kita sendiri. Jangan sampai di dalam diri kita ini akan hinggap ada perasaan bahwasanya kita kalau makan ini pasti akan gini. Kalau kita sakit, kita minum obat ini pasti akan gini. Kalau obat ini pasti manjur, obat ini manjur. Inilah yang menyembuhkan saya. Sekelebat pikiran seperti itu saja, ini sebenarnya sudah harus kita waspadai. Seakan-akan kita akan menghilangkan peran Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Makanya yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan betul-betul dalam memaknai mana tawakal sendiri adalah kita betul-betul memahami, kita betul-betul menghayati bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini dan apapun yang kita usahakan itu tidak akan dapat tercapai kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, banyak sekali dari umat Islam yang akhirnya lebih mempercayai pengetahuan daripada mempercayai rohnya. Kita bayangkan bagaimana ketika sekarang ilmu pengetahuan sudah mengatakan bahwasanya proses kelahiran manusia dari mani, kemudian tumbuh lagi menjadi segumpal darah, kemudian daging, kemudian bertambah akhirnya menjadi manusia dengan fisiknya yang sempurna. Itu baru diketahui ketika abad-abad akhir ini saja. Ternyata di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan 14 abad yang lalu. Dan manusia saat itu belum berkembang yang namanya ilmu pengetahuan. Dan juga pengetahuan-pengetahuan yang lain yang mengatakan terjadinya gempa karena ini, terjadinya ini karena ini. Akhirnya apa? Manusia berusaha untuk mengakali semuanya dengan ilmu pengetahuan. Sehingga ketika ada Al-Quran, misalnya ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, akhirnya ayat itu disingkirkan. Nah, permasalahan kita di sini adalah ketika ilmu pengetahuan itu semakin bertambah, adalah ketika kita lebih mempercayai ilmu pengetahuan itu. Contohnya apa? Adanya penyakit terjadi karena ini, yang hinggap misalnya virus ini hinggap di dalam tubuh kita. Oh, kalau gitu menurut kedokteran sembuhnya adalah karena obat ini. Akhirnya banyak sekali di antara kita yang akhirnya, oh, katanya kalau sembuh harus kayak gini, kalau sembuh harus operasi dan lain sebagainya. Maka itu adalah sebuah kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan semuanya. Dan yang harus kita ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki yang dinamakan dengan sunan ats-tsabita fil kaun. Ketetapan Allah yang tetap, ketetapan Allah yang terjadi, yang memang sudah menjadi ketetapan secara umum baik dari awal penciptaan sampai sekarang. Maksudnya apa? Air dididihkan 100 derajat, air dipanaskan 100 derajat akan mendidih. Orang terjun dari lantai 14 pasti akan meninggal. Itu kalau hitung-hitungan otak manusia, ilmu pengetahuan. Tapi ternyata seringkali kita mendapati ya, dalam berita ada orang lompat dari ketinggian ya, tanpa apa-apa, ternyata masih selamat. Ada orang ditembak, masuk ke kepalanya pelurnya, ternyata masih hidup. Ada orang terjun ke dalam air lautan tetapi dia nggak bisa renang, masih selamat. Tenggelam, masih selamat. Yang itu adalah tidak sesuai dengan nalar manusia. Atau kisah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana api secara hukum Allah adalah panas. Ternyata ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sangat-sangat membara, apa yang terjadi? Ya narkuni barda wa salama ala Ibrahim. Ya api, jadilah dingin untuk Nabi Ibrahim ini. Akhirnya dinginlah api itu. Artinya walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki sunan, memiliki ketetapan-ketetapan, tapi Allah Subhanahu wa taala berhak dan Allah Subhanahu wa taala akan merubah, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat pengecualian-pengecualian dalam hukum-hukum itu. Nah, kaitannya dengan ilmu pengetahuan,
Kalau kita ada yang menjadi dokter di antara kita, atau ada yang menjadi saintis dan lain sebagainya, dengan mengatakan oh terjadinya ini karena ini karena ini karena ini dan lain sebagainya, penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini, itu hanyalah tataran teori saja. Benar adalah kalau itu secara ketentuan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengatur semuanya dan akan membuat pengecualian-pengecualian. Apa hikmahnya? Agar ketika kita mempercayai hal tersebut, kita tidak terlebih mempercayai pengetahuan daripada kita mempercayai Allah. Kita tetap berusaha, kita tetap menggali ilmu, karena ini adalah perintah dari Rasulullah, terutama ilmu agama. Tapi ilmu umum juga tetap kita pelajari. Bukan dalam rangka untuk menggantikan peran Allah, tapi untuk memperkuat keimanan kita. Nah, kalau orang sekarang ada ilmu malah lebih mempercayai ilmu daripada Al-Quran itu sendiri. Atau mengotak-atik Al-Quran, oh Al-Quran ini kitab ilmu, sehingga apa? Dicari semuanya ilmu-ilmunya, tapi lebih percaya ilmu itu sendiri daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pikirkan betul-betul, jangan sampai peran ilmu pengetahuan yang sangat maju ini menggantikan peran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apapun yang terjadi di dalam diri kita, apapun yang akan kita lakukan, maka kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya ketika kita bertawakal kepada Allah, artinya bukan berarti kita tinggal diam seperti makna kesalahan yang pertama. Yang dinamakan dengan tawakal kepada Allah adalah hati kita 100% percaya kepada Allah apapun yang akan terjadi, tetapi fisik kita akan selalu dan selalu terus berusaha. Tetapi fisik kita ini berusaha, ketika fisik kita ini berusaha bukan untuk dipercaya oh bahwasanya karena ini. Tetapi apa? Tetapi ketika fisik kita berusaha, ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Oh, kalau misalnya saya berobat bukan artinya saya tidak bertawakal. Saya berobat ini adalah karena ini adalah perintah Rasulullah. Itu fisiknya. Tapi kalau hatinya dari awal sampai akhir memang kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang berobat ini sendiri para ulama juga ada terjadi perbedaan pendapat tentang apa hukumnya berobat. Ada yang mengatakan bahwasanya meninggalkan berobat atau tidak berobat itu lebih baik daripada berobat itu sendiri. Sebagaimana ini dikemukakan oleh para ulama dalam madhab Al-Hanabilah atau madhab Hambali. Nah, ada juga orang-orang yang mengatakan oh berobat itu hukumnya haram. Kenapa? Kalau kita berobat artinya kita meninggalkan tawakal. Yang ini diyakini oleh orang-orang sufi, ya, yang mereka berlebihan. Enggak semuanya, tapi beberapa orang sufi, orang-orang tasawuf yang mereka berlebih-lebihan dalam kelompok-kelompok tasawuf itu mengatakan enggak boleh berobat. Orang kalau berobat otomatis dia melawan kehendak Allah dan dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang ketiga yang ini adalah bisa kita ambil dan lebih baik untuk kita ambil bahasanya yang namanya berobat itu adalah hukumnya masyru' atau disyariatkan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya dengan dalil-dalilnya. Yang diantara yang mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwasanya berobat itu sendiri masyru' tetapi tidak wajib. Ya, walaupun ada dari beberapa kelompok dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya berobat itu wajib, beberapa kelompok kecil. Dengan dalil apa? Dalilnya juga dari Al-Quran sendiri. Watadawaw, dan berobatlah. Tapi ala kulli hal bagaimanapun juga kalau kita mengambil apa hukumnya berobat itu sendiri, ya, maka berobat itu bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi mubah, bisa juga menjadi sunnah. Kapan menjadi wajib? Ketika kita sakit dan ternyata sakit kita itu menular, maka kita wajib berobat. Kenapa? Jika tidak, maka akan menular kepada orang lain. Ya. Yang ini harus kita pahami, kalau kita sakit dan sakit ini berbahaya bagi orang lain, maka kita harus berobat dan wajib berobat. Tapi bukan berarti kita bertawakal kepada apa yang kita lakukan, tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan menjadi haram? Kalau bertawakal ketika kita berobat sendiri menggunakan yang haram, tentu saja ini akan menjadi haram. Ya, seperti itu. Kapan menjadi mubah? Ya kalau nggak ada, kalau kita berobat ini menjadi mubah ketika kita berobat ya tidak ada efek negatifnya. Ketika kita tidak berobat juga tidak ada efek negatifnya. Ya sakit biasalah, misalnya gatel. Nah itu biasa saja.
Dan yang salah satu yang wajib juga dalam berobat adalah ketika misalnya tangan kita terkena virus misalnya, yang kalau tidak diamputasi maka akan menyebar ke dalam bagian yang lain, maka ini wajib berobat dalam artian diamputasi. Itu adalah bagian dari berobat juga. Makanya ini akan jadi wajib. Kenapa? Kalau tidak akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, tetapi dalam masalah berobat yang pasti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar di dalamnya. Ketika kita sakit, ya, yang diwajibkan itu bukan berobatnya sebenarnya. Secara dasarnya ya, hukum dasarnya, ketika sakit yang pasti diwajibkan adalah ketika kita bersabar. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya perkaranya semuanya baginya itu baik. Apabila dia ditimpa sero, ketika dia ditimpa kebaikan, dia akan bersabar, dia akan bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan apabila ditimpa kepedihan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, dia akan bersabar dan itu adalah baik baginya. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Otomatis apa? Dalam hal ini yang dinamakan bersabar itu adalah kewajiban yang utama ketika kita sakit. Jangan sampai ketika kita sakit malah kita akan mengeluh kesah, atau jangan sampai ketika kita kita dilanda kesakitan kita malah kurang dalam ibadahnya. Ada orang yang lumpuh misalnya, atau orang yang stroke tetapi masih sadar, akhirnya apa? Ibadahnya tambah malas. Bukannya malah tambah semangat, tapi malah tambah malas. Padahal ketika kita bersabar dalam sakit kita, bisa jadi itu adalah sebagai penghapus dosa bagi kita sendiri. Dan ketika kita akhirnya meninggal setelah itu, otomatis kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena kita bersabar. Walaupun ujungnya adalah buruk menurut orang-orang lain, tetapi kalau itu diakhiri dengan kebaikan, maka itu adalah sebuah husnul khatimah. Makanya jangan sampai sakit yang akan melanda kita seberat apapun itu justru akan membuat kita semakin jauh kepada Allah. Justru harus membuat kita semakin dekat kepada Allah dengan bersabar dan bertawakal kepada Allah apapun yang akan terjadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tentang tawakal ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Yang ini juga sudah sangat terkenal. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta diruqyah, dalam riwayat ada yang mengatakan la yarkun atau tidak meruqyah. Tapi diartikan juga oleh beberapa ulama maksudnya adalah la yastarkun atau tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak melakukan tatoyur. Apa itu tatoyur, Pak? Tatoyur itu adalah dari kata to'ir. To'ir itu adalah burung kalau artinya. Tapi maksudnya apa? Ini dapat dipahami bahwasanya yang dinamakan dengan tatoyur adalah at-tasya'um bil mar'i wal masmu' awil ma'lum. Yaitu kita merasa pesimis, kita merasa sial terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita ketahui. Maksudnya apa? Ya seperti kita menghubungkan sebuah kejadian dengan akan ada kejadian yang lain. Misalnya apa? Salah satunya adalah tentang Feng Shui. Kalau kita meletakkan perabotan seperti ini, wah nanti gak beruntung misalnya. Kalau kita melihat ada gejala alam seperti ini, oh ini tandanya sial. Oh kalau misalnya kita ada yang saudara kita atau kita mau menikah, nanti biasanya ada orang-orang tua mengatakan, oh jangan pilih tanggal itu tanggal sial, tahun sial. Maka ini adalah bagian dari tatoyur itu sendiri, ya. Atau bentuk-bentuk yang lain lah, menghubungkan antara angka 4 itu angka sial, 13 itu angka sial, angka 1 itu angka baik misalnya, dan lain sebagainya. Oh bulan ini bulan baik, bulan ini bulan buruk. Ini yang dinamakan dengan tatoyur. Dan tentang tatoyur ini sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at-toyroh atau at-toyroh syirk. Bahasa yang dinamakan dengan tatoyur itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan walaupun bukan kesyirikan yang sangat besar karena langsung menyembah, tapi ini adalah bentuk syirik khafi atau kesyirikan yang tersembunyi. Dan ini akan berbahaya. Ya, ketika kita mempercayai, oh ini tanggal bagus nih. Bukan tanggal bagus karena baru gajian ya, beda lagi. Tapi ini tanggal bagus karena menurut ramalan Feng Shui atau menurut primbon ya dan lain sebagainya, orang-orang adat biasanya tahu kayak gini. Nah, ini adalah bagian dari tatoyur. Yang ini juga harus kita betul-betul hindari.
Nah, kemudian yang ketiga adalah wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara menggunakan besi panas. Ya, pengobatan yang manjur, tetapi apa? Oleh Rasulullah dikatakan kalau melakukan ini maka tidak akan tergolongkan dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 poin ini sebenarnya maknanya semuanya mengacu kepada makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, bukan secara fisik ya, dalam hati kita. Tidak minta diruqyah. Kenapa? Ini juga sesuai dengan hadis yang juga sering disampaikan, ya, seorang wanita yang hitam yang dia terkena penyakit dalam arti seperti diganggu, ya, nggak sadar, tapi auratnya ketika dia tidak sadar itu auratnya tersingkap. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Saya doakan kamu sembuh, tetapi kalau kamu bersabar maka falakil jannah, bagi kamu adalah surga. Akhirnya wanita ini mengatakan, ya udah saya bersabar, tapi apa? Minta doakan agar apa? Agar auratku tidak tersingkap. Akhirnya apa? Dia mulai bersabar. Akhirnya tidak minta diruqyah. Tapi kalau meruqyah silakan saja, berbeda ya, antara meruqyah atau meminta diruqyah. Makanya apa? Ternyata Islam itu sendiri juga mengajarkan bagaimana cara kita meruqyah diri kita sendiri tanpa minta diruqyah oleh orang lain. Ya, apalagi kalau nggak sakit nggak apa, tapi minta diruqyah. Dan tentang ruqyah ini sendiri juga akan berbeda pendapat. Apakah ini juga tergolong dari 70.000 orang ini dalam segala keadaan atau bagaimana? Ada yang mengatakan, oh, yang dimaksudkan dengan tidak minta diruqyah ini adalah tanpa sakit, tanpa apa, minta diruqyah. Ada yang mengatakan seperti itu, dalam artian kalau minta diruqyah dalam keadaan sakit nggak apa-apa. Tapi ada juga yang mengatakan berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan, seorang wanita hitam itu bahasanya yang intinya dalam keadaan apapun nggak minta diruqyah. Nah, itu. Dan ini ada perbedaan pendapat, yang ini adalah hal yang biasa saja karena ini adalah masalah penafsiran hadis itu sendiri. Nah, ini semuanya dalam 4 poin ini semuanya adalah masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, yang perlu kita pahami dari dalam hadis ini, pada hadis ini 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Artinya kalau orang minta diruqyah silahkan saja, bukan hal yang diharamkan. Kemudian kalau orang minta diobati dengan besi panas silahkan saja, juga bukan hal yang diharamkan. Tapi kalau tatayur, ini adalah bagian dari kesyirikan, walaupun adalah khafi atau tersembunyi. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian tentang tawakal ini sendiri juga dicontohkan oleh para nabi. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yakin bahasanya beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah. Beliau memilih jalan memutar, kemudian memilih jalan yang jauh dengan menyusuri pantai. Yang itu adalah lebih jauh daripada jalan yang langsung. Padahal bisa saja seandainya Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya minta langsung sampai ke sana." Bisa enggak? Bisa. Atau Rasulullah ketika berjihad di jalan Allah, Rasulullah sampai terkena juga, terluka juga. Padahal bisa saja Rasulullah langsung berdoa, "Ya Allah, menangkanlah kami tanpa melalui peperangan." Bisa saja sebenarnya. Dan Rasulullah adalah orang yang doanya paling mustajab. Tetapi Rasulullah masih berusaha semaksimal mungkin. Artinya bukan berarti Rasulullah tidak bertawakal. Selalu bertawakal. Rasulullah selalu bertawakal, tetapi selalu mengusahakan apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh beliau. Beliau masih berjihad, masih terluka, masih bermusyawarah kepada para sahabatnya. Ya, orang yang mendapat wahyu saja masih bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian juga masih berhijrah, masih melalui jalan yang jauh, masih bersembunyi ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Padahal bisa saja minta disembunyikan. Tidak. Artinya kita berusaha semaksimal kita dulu, tidak langsung kita duduk layah-layah, kemudian kita tidak berusaha sedikit pun dengan alasan, "Oh, saya bertawakal kepada Allah." Ini salah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak, tetapi semoga bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi maupun bagi Bapak-bapak atau Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.